Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa sarapan karena kita akan belajar online hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang gangguan pada organ pencernaan manusia. Jangan lupa dicatat ya. Pernahkah kalian mengalami sakit perut setelah kalian jajan sembarangan atau makan makanan yang tidak bersih dan sehat? Kalau pernah, berarti kalian mengalami gangguan pada organ pencernaan manusia. Nah, organ pencernaan manusia ini dapat terjadi karena penyakit atau kelainan. Terdapat beberapa penyakit yang berasal dari dalam tubuh maupun dari luar tubuh. Hari ini kita akan membahas beberapa penyakit pada organ pencernaan manusia. Yang pertama adalah sariawan. Nah, ini beberapa dari kalian pasti pernah mengalami sakit sariawan ini ya. Nah, sariawan ini apa sih? Sariawan adalah infeksi pada lapisan mulut yang disebabkan oleh jamur ya. Jadi gejalanya itu biasanya ditandai dengan luka berwarna putih dan terasa perih sekali. Cara pengobatannya dapat dilakukan dengan mengolesi obat sariawan sesuai petunjuk dokter dan makan buah yang mengandung vitamin C. Ya, kalian perhatikan gambar di sebelah kiri kalian. Di sini ada gambar mulut dan ada titik-titik biru. Ini adalah bagian yang biasanya terjadinya sariawan ya. Bisa di gusi, kemudian di bibir bagian atas ya, kemudian bisa di gusi bagian bawah, di bibir bagian bawah, dan di lidah ya, di lidah bagian samping, kemudian di lidah bagian bawah ya, dan lidah bagian dalam serta langit-langit mulut ya. Selanjutnya, penyakit yang kedua pada organ pencernaan adalah sakit gigi. Sakit gigi ini terjadi ketika lapisan terdalam gigi mengalami peradangan. Penyebabnya dapat dikarenakan pembusukan gigi, luka pada gusi, atau tambalan gigi yang rusak. Gejalanya biasanya itu ditandai dengan rasa nyeri yang muncul di dalam atau sekitar gigi atau rahang. Nah, pengobatannya dapat dilakukan dengan minum obat sesuai resep dokter dan menggosok gigi secara teratur. Biasanya kita harus menggosok gigi sebelum tidur, kemudian setelah makan. Nah, kalian perhatikan gambar. Ini adalah gambar gigi yang sehat. Kemudian yang B ini adalah terjadi ini ya, ada lubang ya, di sini ada lubang. Kemudian lubang ini masih kecil. Kemudian yang di gambar C ini sudah sampai ke dalam ya, sudah sampai ke akarnya. Nah, disinilah terjadinya sakit gigi ini ya. Biasanya kalau sakit gigi ini kita akan merasa apa? Kepala kita juga ikutan sakit ya. Nah, kalian lihat di sini gambar yang bagian bawah ada lubang kecil. Kalau lubang kecil seperti ini biasanya kita belum merasakan sakit nih ya, kita masih cuek. Kemudian sudah mulai lubangnya sudah agak besar sedikit. Kalau tidak diatasi, kalian akan apa? Merasakan sedikit sakit atau giginya itu terasa lebih sensitif. Maksudnya apa? Ketika kalian makan panas atau kalian makan dingin, gigi kalian akan merasa ngilu ya. Kemudian lubangnya semakin besar dan banyak. Nah, inilah sudah mulai kalian merasakan sakit ketika makan ya. Kemudian jika terjadi lubang yang sudah besar dan dalam ya, sampai ke dalam sini, kalian akan merasakan sakit saat tidur. Bahkan kalian dijamin tidak akan bisa tidur dengan nyenyak. Selanjutnya, penyakit yang ketiga adalah MAH. Nah, ini
MAH adalah penyakit dengan rasa nyeri yang berasal dari lambung. Nah, MAH ini disebabkan oleh beberapa hal, ya. Bisa karena luka di lapisan lambung, infeksi bakteri, atau efek samping penggunaan obat-obatan. Bagaimana sih pengobatannya? Pengobatannya dapat dilakukan dengan minum obat sesuai resep dokter dan makan secara teratur. Ya, ini banyak sekali yang suka mengalami MAH, ya, karena apa? Karena terlambat makan, kadang ya makannya itu tidak teratur, ya. Nah, kalian perhatikan gambar di samping. Ini adalah lambung yang sehat. Kita bandingkan dengan orang yang terkena penyakit MAH atau menderita penyakit MAH. Di dalam lambungnya ini terdapat luka, ya. Lihat, ini terdapat luka, terdapat peradangan. Nah, inilah yang disebut dengan MAH, ya. Nah, ini juga sama, ini gambar lambung, ya. Gambar lambung, ini lambung normal, ini seperti ini, ya, bersih, ya, seperti ini. Kemudian kita lihat lambung orang yang menderita penyakit MAH, ada titik-titik peradangan, ya, di sekitar lambungnya. Selanjutnya adalah sembelit atau konstipasi. Apa sih sembelit itu? Sembelit adalah kondisi sulit buang air besar. Nah, disebabkan karena kurangnya cairan atau kalian kurang minum, kemudian kurang mengonsumsi makanan berserat, ya. Seperti apa makanan berserat? Yang jelas seperti sayur-sayuran, ya, dan pola makan yang kurang baik. Nah, pengobatannya dapat dilakukan dengan mengubah pola makan dan gaya hidup kalian, yaitu dengan cara meningkatkan konsumsi makanan berserat, ya, seperti sayur-sayuran, ya, mengkonsumsi lebih banyak air putih, ya, dibandingkan dengan minuman-minuman manis, ya, dan berolahraga secara teratur. Selanjutnya adalah diare. Nah, kalau diare ini adalah kebalikan dari sembelit tadi, ya. Kalau sembelit itu kan kondisi sulit buang air besar. Kalau diare ini adalah penyakit yang ditandai dengan buang air yang encer dan lebih sering dari biasanya. Ya, kalian lihat, ya, gambar di sini, gambar di samping, ya. Jadi ketika air masuk, ya, ini air yang diserap oleh tubuh, ya. Ini air yang diserap oleh tubuh ini di dalam rongga usus, ya. Normalnya seperti ini, ya. Tapi pada orang yang menderita penyakit diare, ya, di dalam rongga ususnya ini terlalu banyak air dalam rongga ususnya, ya. Jadi menyebabkan diare inilah. Nah, diare ini terjadi ketika kita mengonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi bakteri, virus, atau parasit. Ya, diare yang parah ini dapat menyebabkan penderita kehilangan banyak cairan tubuh. Makanya pada saat diare sangat dianjurkan untuk kita banyak mengonsumsi cairan atau air putih. Pengobatannya dapat dilakukan dengan meminum banyak cairan selama diare, kemudian minum oralit, ya. Oralit itu ada di apotik yang sudah jadi, ya, bisa tinggal diminum. Atau untuk penanganannya jika tidak ada oralit, kalian bisa melarutkan cairan gula dan garam, ya. Dan jika diare kalian berlanjut, kalian harus minum obat sesuai resep dokter. Yang terakhir adalah penyakit apendisitis atau usus buntu, ya. Apendisitis ini adalah pembengkakan atau peradangan usus buntu. Penyebab penyakit ini belum diketahui secara pasti, tetapi
diperkirakan karena tersumbatnya pangkal usus buntu oleh kotoran atau karena kelenjar getah bening yang membengkak akibat infeksi. Ya, biasanya penderita ini mengalami gejalanya antara lain nyeri pada perut sebelah kanan yang menjadi sakit saat ditekan, perut kembung, ya, hilangnya nafsu makan, meriang, dan mual. Pengobatannya dapat dilakukan melalui operasi pengangkatan usus buntu. Ya, sekarang kalian perhatikan gambar di samping. Ini merupakan usus buntu pada orang normal ya. Ini seperti ini ya, tidak mengalami pembengkakan ya. Pada orang yang mengalami penyakit usus buntu ini, kalian lihat di bagian usus buntunya, di pangkalnya ini terjadilah peradangan ya dan pembengkakan, sehingga apa? Lihat yang berwarna merah ini terjadinya peradangan dan pembengkakan ya. Di sini juga sama, ini adalah keadaan usus buntu orang yang normal ya, orang sehat. Kemudian ini adalah keadaan usus buntu pada orang yang menderita apendisitis. Selanjutnya, bagaimana cara memelihara organ pencernaan? Yang pertama yang dapat kita lakukan adalah makan makanan sehat dan bergizi. Ya, yang jelas seperti apa makan makanan yang sehat dan bergizi? Ya, seperti sayuran, buah-buahan, kemudian lauk pauk ya yang mengandung protein hewani maupun protein nabati ya. Tidak jajan sembarangan. Selanjutnya, menjaga kebersihan makanan dan minuman ya. Jadi kalian tadi jangan jajan sembarangan ya, jangan membeli makanan atau minuman yang dalam keadaan terbuka ya, apalagi menjualnya itu dekat dengan jalan raya ya, yang menyebabkan makanan tersebut terpapar debu ya dari asap-asap kendaraan. Selanjutnya, jangan lupa mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Baik, semoga kalian paham dengan pembelajaran hari ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, share, and subscribe. Selalu jaga kesehatan dan tetap belajar online di rumah aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.